Dengan pernyataan tersebut, hukum pewarisan Mendel dapat diartikan sebagai hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai Persilangan Tumbuhan. Dan perlu kita ketahui bahwa hukum Mendel ini terdiri dari dua bagian, yaitu 1. Hukum pemisahan atau segregation, dan juga dikenal sebagai hukum pertama Mendel. Yang kedua, hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment, dan juga dikenal sebagai hukum kedua Mendel. Baik, langsung saja kita masuk pada hukum Mendel pertama. Dalam hukum Mendel 1 atau hukum segregasi ini menyatakan bahwa pada pembentukan gamet pada kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak. Nah, hukum segregasi ini berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Secara garis besar, hukum Mendel 1 akan berkaitan dengan adanya 3 pokok, yaitu A. Gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter turunannya. B. Setiap individu membawa sepasang gen, satu dari tetua jantan dan satu dari tetua betina. Dan yang terakhir, jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, alel dominan akan selalu terekspresikan. Selain itu, hukum Mendel pertama ini juga mencakup beberapa hal, yaitu alel atau variasi gen terhadap variasi sifat yang diwariskan. Selanjutnya, dua alel terhadap suatu karakter akan terpisah ketika gamet dihasilkan. Setiap karakter pada setiap organisme akan mewarisi dua alel yang masing-masingnya berasal dari induk. Dan yang terakhir, apabila terdapat dua alel berbeda, maka salah satunya dapat bersifat dominan, sementara yang lainnya akan bersifat resesif. Sebelumnya dulu, harus kita ketahui apa itu monohibrid. Monohibrid adalah persilangan yang hanya menggunakan satu macam gen yang berbeda atau menggunakan satu sifat beda. Baik, langsung saja kita lihat pada gambar di samping contoh persilangan bunga mawar berwarna merah dan bunga mawar berwarna putih. Dan dapat dinyatakan bunga mawar merah dengan huruf besar dan bunga mawar putih dengan huruf kecil. Nah, sesuai yang saya katakan tadi, bahwa setiap individu hanya membawa sepasang gen, satu dari bunga mawar merah dan satu dari bunga mawar putih. Sehingga genotip dari mawar merah adalah M besar, sedangkan genotip pada mawar putih adalah M kecil. Langsung saja kita lakukan persilangan antara mawar merah dengan mawar putih dengan genotip M besar dan M kecil, sehingga menghasilkan filius atau anaknya, yaitu merah 100% atau M besar M kecil. Lalu kita lakukan persilangan antara jantan F1 dengan betina F1 yang dilakukan secara acak, sehingga F2 menghasilkan MM besar, MM kecil, MM kecil, M kecil, M kecil. Dengan keterangan MM besar bunga mawar merah, MM kecil bunga mawar putih, M besar M kecil bunga mawar merah. Sehingga dapat kita tentukan rasionya, yaitu rasio fenotip F2 3:1, sedangkan untuk rasio genotip F2 1:2:1. Jadi dapat kita lihat setiap gamet
memiliki satu lambang. Atau dapat dikatakan, setiap karakter pada setiap organisme akan mewarisi dua alel yang masing-masingnya berasal dari induk, satu dari tetua jantan dan satu dari tetua betina. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyimpangan semu komendel. Nah, penyimpangan semu komendel ini terbagi dalam beberapa jenis, terbagi dalam 5 jenis. Jadi di situ nanti saya akan jelaskan mengapa penyimpangan semu ini dapat terjadi. Jadi tetap ikuti ya. Kita masuk pada nomor 1, yaitu atavisme. Nah, atavisme ini adalah penyimpangan semu komendel yang pertama yang terjadi antara interaksi antar gen berbeda alel yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dengan induknya. Nah, contoh atavisme ini dapat kamu temukan pada kasus cengker ayam. Nah, di gambar telah ditentukan macam-macam cengker ayam berbeda-beda. Nah, bentuk cengker ayam dipengaruhi oleh dua gen berbeda alel, yaitu gen R yang menentukan bentuk ROS dan gen P yang menentukan bentuk PA. Nah, ketika kedua gen ini terdapat secara bersamaan, maka kedua gen akan berinteraksi dan akan muncul sifat baru, yaitu bentuk walnut. Dan ketika kedua gen dominan tersebut tidak ada, atau RPPP, maka akan muncul sifat yang lain lagi, yaitu single. Nah, bisa kita saksikan bagaimana cara persilangannya di gambar. Kita perhatikan bersama, sehingga nanti perbandingannya yaitu 9:3 banding 3 banding 4. Mau dipahami sendiri ya. Ini perbandingannya dalam tabel. Nah, kemudian kita masuk pada nomor 2, yaitu kriptomeri. Nah, kriptomeri ini adalah peristiwa tersembunyinya suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Nah, contoh dari kasus kriptomeri ini terdapat pada persilangan bunga Linaria marokana. Warna bunga Linaria marokana dipengaruhi oleh 4 gen, yaitu A besar berbentuk pigmen antosianin, A kecil tidak berbentuk pigmen antosianin, B besar protoplasma basah, B kecil protoplasma basah. Nah, misalkan akan dilakukan persilangan pada bunga Linaria marokana berwarna merah dengan bunga Linaria marokana berwarna putih, maka persilangan dapat dijelaskan dengan cara, nah, kita perhatikan gambar persilangannya, sehingga nanti ketika kita memahami dari persilangannya dari atas, sehingga nanti perbandingannya merah berbanding ungu berbanding putih, yaitu 3:9 banding 4. Ini perhitungannya di tabel sudah disediakan. Baik, kita sekarang masuk pada nomor 3, yaitu polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen-gen berbeda alel yang memunculkan satu fenotip yang dan bersifat kumulatif atau saling menambah. Contohnya adalah warna merah pada biji gandum yang ditentukan oleh dua gen, yaitu M1 dan M2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna merahnya akan semakin kuat. Nah, misalkan akan dilakukan persilangan antara gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih sebagai berikut. Nah, ini adalah proses dari persilangan dari gandum berbiji merah dan gandum berbiji putih. Ya, bisa kita lihat dari atas bagaimana langkah-langkahnya, sehingga nanti hasilnya perbandingan antara merah berbanding putih adalah 15:1.
Nah, caranya juga melihat dari hal tersebut. Kita lihat dari perbandingan di tabel berapa jumlah sel dulunya. Baik, sekarang kita masuk pada nomor 4 yaitu epistasis dan hipostasis. Nah, epistasis dan hipostasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dan hipostasis dapat ditemukan pada persilangan labu. Nah, kita coba silangkan labu berwarna putih dengan labu berwarna kuning. Nah, persilangannya seperti di gambar. Kita ikuti dari atas hingga ke bawah, terbentuklah perbandingan labu putih berbanding labu kuning berbanding labu hijau. 12:3 banding 1. Dan jelaskan juga di tabel di mana P besar K kecil besar, pola fenotip putih perbandingannya 9 dan seterusnya. Yang terakhir yaitu komplementer. Nah, penyimpangan semu Mendel yang terakhir adalah komplementer, yaitu interaksi antara dua gen dominan berbeda alel yang saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh antara dua gen dominan berbeda alel yang saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud tidak akan muncul. Contoh komplementernya yaitu pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen C besar membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna, P besar membentuk enzim pengaktif, P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Pada tumbuhan Lathyrus odoratus warna bunga ungu hanya muncul jika tumbuhan tersebut memiliki gen C besar dan gen P besar sekaligus. Jadi bisa dibilang bahwa gen C besar dan P ini saling melengkapi. Nah, kalau tidak punya salah satu dari kedua gen dominan C dan P besar, maka bunganya tidak membentuk warna alias albino. Misalkan dilakukan persilangan antara bunga Lathyrus odoratus berwarna putih dengan bunga Lathyrus odoratus berwarna putih pula, maka diperoleh keturunan dan rasio fenotip sebagai berikut. Nah, rasio fenotipnya seperti kita ikuti langkah-langkah penyilangannya dulu. Kita pahami bersama sehingga nanti persilangannya membentuk hasilnya ungu berbanding putih, yaitu 9:7. Juga seperti yang tertera di tabel, bagaimana cara menyilangkannya. Demikian saja. Yahoo. Persilangan intermediate merupakan persilangan monohybrid yang terjadi pada kedua individu dengan satu sifat yang berbeda. Persilangan intermediate juga disebut sebagai persilangan yang melibatkan dua gen yang sama kuat, atau disebut sebagai persilangan dengan dominasi tidak lengkap, di mana dominasi tidak lengkap ini adalah ketika alel dominan tidak sepenuhnya menutupi alel resesif dan menghasilkan keturunan dengan penampilan fisik berupa perpaduan antara dua alel. Sekarang kita akan masuk pada bagian nomor 2 yaitu sifat intermediate. Sifat intermediate adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. Persilangan intermediate bersifat monohybrid atau satu sifat beda, memiliki sifat sama kuat atau intermediate, tidak ada sifat dominan atau resesif. Sekarang kita akan masuk pada contoh persilangan monohybrid intermediate. Persilangan monohybrid intermediate ini merupakan
Apabila gen dominan dan sifat resesif akan bertemu, akan dihasilkan sifat yang baru atau sifat antara, di mana contohnya yaitu persilangan bunga pukul 4, di mana bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih menghasilkan bunga berwarna merah muda. Dapat kita lihat seperti pada gambar. Nah, dapat kita lihat pada gambar di mana bunga warna merah itu R besar dengan bunga warna putih R kecil. Nah, pada persilangan monohibrid intermediate, perbedaannya sama yang dominan. Ketika kita campur R besar dan R kecil, maka warna yang muncul adalah warna baru, warna antara, atau warna pencampuran di antara keduanya. Dimana merah kalau kita campur dengan warna putih akan menghasilkan warna merah muda atau pink, sehingga nanti ketika ada genotip R besar dan R kecil, nanti yang muncul bukan warna merah. Kalau monohibrid dominan, yang muncul yang dominan, sedangkan pada monohibrid intermediate yang muncul adalah pencampuran keduanya, sehingga nanti masing-masing bunga atau masing-masing induk akan menghasilkan gamet. Yang bunga warna merah itu menghasilkan gamet R besar dan bunga warna putih menghasilkan gamet dengan alel R kecil. Nah, ketika keduanya kita gabungkan, maka anak yang dihasilkan akan memiliki genotip R besar R kecil. Nah, pada persilangan monohibrid intermediate, sifat yang muncul adalah sifat yang baru atau warna baru yang muncul atau pencampuran keduanya sehingga menghasilkan bunga warna merah muda. Nah, inilah yang menjadi perbedaannya dengan monohibrid yang dominan, di mana pada monohibrid intermediate ini yang muncul adalah warna baru atau sifat baru yang merupakan pencampuran dua sifat induknya. Nah, kalau masing-masing induk ini kita campurkan lagi, kalau anak ini yang dihasilkan pada filial yang satu ini kita silangkan lagi atau kita kawinkan lagi antar sesamanya, maka masing-masing akan menghasilkan genotip yang dimana genotipnya sama dengan R besar, R kecil, R besar, R kecil. Masing-masing induk nanti akan menghasilkan gamet R besar, R besar, R kecil, R kecil. Nah, kalau kita silangkan masing-masingnya, kita silangkan pakai tabel lagi, maka gamet yang pertama adalah R besar, R kecil. Dan untuk induk yang kedua, R besar, R kecil. Ketika kita kawinkan lagi, maka yang pertama dihasilkan adalah R besar atau warnanya merah, kemudian R besar, R kecil warnanya merah muda, yang ketiga R besar, R kecil warnanya merah muda, dan yang terakhir genotipnya itu R kecil atau warna putih. Sehingga perbandingan rasio genotipnya itu 1:1, di mana R besar 1 buah, R besar R kecil 2 buah, R kecil 1 buah.